Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sesama rekan calon guru. Semoga Bapak Ibu senantiasa dalam keadaan sehat dan dalam kebahagiaan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Evita Chandra, NIM 2024-30038. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan UAS perspektif sosiokultural dalam pendidikan Indonesia terkait kampanye praktik baik penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD. Mari kita simak bersama. Kampanye praktik baik ini saya lakukan dalam penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD dalam pembelajaran IPAS peserta didik kelas 6 SD 1 Bakalan Krapyak Kudus. Istilah scaffolding menurut teori Vygotsky merujuk pada bantuan yang diberikan oleh teman sebaya atau orang dewasa yang lebih berkompeten. Hal ini berarti memberikan dukungan yang signifikan kepada peserta didik selama tahap awal pembelajaran. Kemudian, secara bertahap mengurangi bantuan tersebut dan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengambil tanggung jawab yang lebih besar begitu mereka sudah mampu melakukannya sendiri. Proses scaffolding dilakukan pendidik untuk membantu peserta didik dalam menuntaskan tugas atau konsep yang pada awalnya tidak mampu mereka peroleh secara mandiri. Selanjutnya ada Zone of Proximal Development atau yang sering disebut dengan ZPD. Zone of Proximal Development merupakan suatu tahapan perkembangan kemampuan peserta didik sedikit di atas kemampuan yang mereka miliki saat ini. Vygotsky menjelaskan bahwa setiap peserta didik memiliki ZPD, yaitu jarak antara tingkat perkembangan aktual dan potensi yang lebih tinggi. Peserta didik dapat mencapai tingkat perkembangan maksimalnya ketika mendapatkan bantuan yang sesuai. Sementara jika belajar tanpa bantuan, mereka hanya akan mencapai tingkat perkembangan aktual tanpa mencapai potensi yang lebih tinggi. Kemudian ada pun intervensi terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD. Dalam proses pembelajaran, scaffolding memiliki keterkaitan dengan Zone of Proximal Development. Selama proses pembelajaran, guru menyesuaikan bimbingan dengan tingkat kemampuan peserta didik yang dicapainya. Scaffolding dapat diberikan ketika peserta didik melakukan kerja kelompok atau diskusi. Dalam hal ini, guru dapat berkeliling dan berkunjung pada setiap kelompok dengan memberikan bantuan sesuai dengan kebutuhan kelompok. Hal ini dilakukan dengan menerapkan teknik scaffolding untuk menstimulus terhadap keterlibatan peserta didik dalam proses pembelajaran, sehingga dapat dengan mandiri mencapai tujuan pembelajaran. Nah, selanjutnya ada pun pembelajaran dan replikasi terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD. Penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development dilakukan di kelas 6 SD 1 Bakalan Krapyak, materi warisan budaya Indonesia yang mendunia. Model pembelajaran yang digunakan yaitu Team Game Tournament atau TGT, yang merupakan pembelajaran kooperatif yang dirancang untuk meningkatkan keterlibatan peserta didik melalui kompetisi dalam bentuk permainan. Nah, berikut ini merupakan langkah-langkah praktik pembelajaran scaffolding. Yang pertama yaitu kegiatan pendahuluan. Pada kegiatan pendahuluan diawali dengan memberikan pertanyaan pemantik yang disesuaikan dengan budaya peserta didik untuk mengetahui pengetahuan awal peserta didik terkait materi yang dipelajari nantinya. Guru memberikan bantuan berupa penjelasan materi yang dipelajari kepada peserta didik. Pada kegiatan inti, guru menayangkan sebuah video pembelajaran yang terdapat permasalahan di dalamnya, kemudian melakukan tanya jawab dengan peserta didik. Peserta didik dibentuk menjadi beberapa kelompok, kemudian menyelesaikan LKPD dengan permainan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Selama menyelesaikan LKPD,
Guru berkeliling dengan memberikan arahan dan bantuan kepada setiap kelompok sesuai dengan perkembangan proksimal masing-masing kelompok selama diskusi berlangsung. Pemberian bantuan ini agar peserta didik dapat terarah dalam mengerjakan LKPD terkait materi warisan budaya Indonesia yang mendunia dengan tepat sesuai dengan tujuan pembelajaran. Pada proses ini, sebagian besar peserta didik sudah dapat mengerjakan LKPD dengan berdiskusi kelompok. Selanjutnya, guru menguji hasil belajar peserta didik. Setelah menyelesaikan LKPD secara berkelompok, guru memberikan apresiasi dan penguatan kepada peserta didik. Guru juga memberikan ruang kepada peserta didik untuk memberikan umpan balik dengan tanya jawab. Kemudian, guru memberikan happy note yang dikerjakan secara individu. Hal ini diberikan oleh guru untuk menguji tingkat pemahaman yang lebih kepada peserta didik dan sebagai catatan materi untuk dipelajari mereka. Nah, pada kegiatan penutup ini, peserta didik dan guru menyimpulkan materi yang telah dipelajari, kemudian melakukan refleksi bersama. Selain itu, guru juga memberikan apresiasi dan motivasi kepada peserta didik atas proses belajar yang telah berlangsung. Adapun hasil yang dicapai terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD. Hasil proses pembelajaran dengan menerapkan scaffolding pada ZPD terhadap peserta didik kelas 6 mata pembelajaran IPAS materi warisan budaya Indonesia yang mendunia menunjukkan bahwa setelah diterapkan scaffolding, pemahaman peserta didik mampu mengidentifikasikan budaya benda dan tak benda yang sudah diakui UNESCO di Indonesia dan menyelesaikan permasalahan yang ada. Pemberian scaffolding dari guru maupun tutor sebaya memberikan pengaruh terhadap diskusi kelompok dan keaktifan peserta didik selama pembelajaran berlangsung. Nah, sekian kampanye praktik baik yang telah saya paparkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.